Ia adalah seorang raja di dalam sebuah republik, seorang raja pertama di Nusantara yang mengeluarkan maklumat bahwa ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia saat negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka terus dirongrong keberadaannya oleh Belanda. Ia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, juga merupakan seorang tokoh di balik layar yang tampil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada tahun-tahun genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seorang raja yang tak segan mempertaruhkan tahta dan menyumbangkan hartanya demi mendukung keberlangsungan Republik Indonesia. Berbilang 2 jam setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. 2 hari kemudian atau sehari setelah pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, Raja Muda yang saat itu berusia 34 tahun ini langsung menyatakan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpinnya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sultan walaupun dia seorang raja, tapi dia juga seorang republikan. Begitu 17 Agustus itu diproklamirkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, Sultan adalah Raja Nusantara pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Republik. Pada tanggal 23 Agustus 1945, lewat pasukan Nika atau pemerintah sipil Hindia Belanda yang tiba di Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, Ratu Wilhelmina mengirim pesan agar Belanda dan Indonesia membentuk sebuah persemakmuran. Ajakan ini ditolak pemerintah Republik Indonesia. Menyikapi situasi ini, pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta, menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta sebagai kerajaan berwujud daerah istimewa Republik Indonesia, dan kedua, menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dia memutuskan untuk tidak hanya mendukung berdirinya Republik Indonesia, tetapi bergabung. Nah, menariknya istilah bergabung ini kan ada itu maklumat ya, September 45 itu untuk bergabung itu. Yang menarik juga menurut saya tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, bukan hanya bergabung itu ikut ya di bawahnya, enggak, tetapi ikut membantu berdirinya Republik ini. Kesultanan Ngayogyakarta itu sudah punya sistem pemerintahan sendiri, sudah punya undang-undang sendiri, ya. Tapi beliau mengatakan tidak ada negara dalam negara. Kalau beliau berdiri sendiri, nanti Republik Indonesia itu seluruh Indonesia, kan
ini berarti negara dalam negara. Beliau tidak mau. Lebih baik menyatakan bergabung. Monggo, saya sekarang tunduk pada Undang-Undang Dasar 45. Monggo, saya sekarang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia lainnya. Oleh sebab itu, Bung Karno juga menghargai tulus, ikhlas, dan jasa baik Sri Sultan Hamengkubuwono, sehingga kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B yang menyatakan negara mengakui dan menghormati adanya satuan daerah yang bersifat istimewa. Itulah Jogja. Menurut saya itu sebuah pilihan kenegarawanan beliau ya. Kalau bicara peluang untuk merdeka sendiri, oh jelas dong. Itu pada waktu itu pihak penjajah juga memberikan peluang dan iming-iming juga untuk mendukung Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman ini. Tapi Sultan adalah seorang yang ikut berproses kan di dalam proses pengkristalan nasionalisme Indonesia, sehingga adalah sebuah pilihan bagi dia, dan akhirnya kita melihat dia punya pilihan untuk mendukung bergabung dengan RI. Jadi saya pikir itu sebuah pilihan kenegarawanan beliau gitu. Setelah ajakan membentuk persemakmuran ditolak, Belanda berusaha mengontrol kembali bekas wilayah Hindia Belanda dengan membaginya menjadi beberapa negara bagian. Sejalan dengan politik pecah belah ini, pasukan Nika terus melancarkan berbagai upaya, termasuk dengan sejumlah aksi teror terhadap para pemimpin Republik Indonesia untuk memperlemah kekuasaan dan legitimasi negara Republik Indonesia. Melihat situasi ini, Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kala itu juga menjabat sebagai Menteri Negara Republik Indonesia menawarkan kota Yogyakarta sebagai ibu kota pemerintahan Republik Indonesia. Ajakan ini disambut baik dan pada tanggal 3 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia resmi dipindahkan ke Yogyakarta. Ketika situasi di Jakarta itu tidak aman, beliaulah yang membantu supaya pusat pemerintahan Republik Indonesia itu berpindah ke tempat yang lebih aman, dan itu Yogyakarta misalnya itu, sehingga dari tahun 46 sampai 49 ibu kota RI itu ada di Yogyakarta dan itu dilindungi. Ini koleksi Sultan Hamengkubuwono IX, salah satu Sultan Jogja yang menjadi pahlawan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX ini pernah menjadi wakil presiden, lalu pernah jadi menteri pertahanan. Pribadinya dan anggaran Keraton Yogyakarta untuk membayar pegawai dan membiayai jalannya pemerintahan pada tahun 1949 saat para pemimpin Republik Indonesia diliputi kebingungan karena tidak lagi memiliki uang untuk menjalankan pemerintahan. Sultan menyerahkan selembar cek senilai 6 juta gulden untuk membantu keuangan Republik. Negara dalam kondisi yang sangat krisis. Kenapa? Karena negara baru didirikan, belum memiliki
sumber daya dalam pengertian keuangan yang cukup, tapi sudah diagresi oleh Belanda, sehingga untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan, semua disediakan oleh Sultan. Latihannya wis mulai. Tadi bukan pesawat kita, Jeng. Saya harus segera kembali ke markas. Siapkan perlengkapan saya. Tidak hanya mengorbankan harta dan tahtanya demi kelangsungan Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono juga lihai melakukan manuver politik untuk menunjukkan eksistensi Republik. Pada awal tahun 1949, saat mendengar rencana Dewan Keamanan PBB membahas situasi politik di Indonesia, Sultan menginisiasi serangan umum tentara Indonesia ke Yogyakarta yang kala itu diduduki militer Belanda. Rencana serangan umum yang dikenal dalam sejarah sebagai serangan umum 1 Maret ini disampaikan Sultan kepada Jenderal Sudirman yang kemudian memerintahkan Letkol Soeharto untuk memimpin serangan tersebut. Sri Sultan punya inisiatif untuk mengatakan kepada dunia, kepada PBB, bahwa tentara Indonesia masih ada. Idenya bukan terutama menduduki, merebut Jogja, wong beliau yang masih ada di Jogja kok. Tujuannya adalah untuk mengcounter kampanye Belanda itu. Dan gara-gara serangan itu, PBB jadi tahu ternyata Belanda bohong. Ternyata Republik Indonesia masih berdiri, tentaranya masih aktif, masih bisa menduduki sebuah kota selama 6 jam gitu. Pasca serangan umum 1 Maret 1949, menyusul kian kuatnya desakan dari dunia internasional, Belanda kembali bersedia mencari penyelesaian konflik dengan Republik Indonesia melalui meja perundingan. Dan setelah melalui serangkaian perundingan yang berpuncak dengan digelarnya konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Menyusul pengakuan ini, pada tanggal 27 Desember 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Keamanan Dalam Negeri dipilih sebagai delegasi penerima kedaulatan di Jakarta, sementara Muhammad Hatta menjadi delegasi penerima kedaulatan di Den Haag, Belanda. Desember 1948 merupakan hari yang dramatis di ibu kota Republik. Sri Sultan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya hari itu. Kebetulan, secara ya diam-diam, saya toh mendengarkan radio, BBC, ya Voice of America, dan dari Australia, dan saya mendengar bahwa pada permulaan Maret akan diadakan sidang Security Council yang akan membicarakan soal Indonesia. Ini yang saya pegang, dan ini menjadi alasan bagi saya, pertama untuk menaikkan semangat daripada para penduduk kembali, keduanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Oleh karena itu, maka pada permulaan Februari saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin
agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari sudah barang tentu ya dengan segala risiko. Nama area-area tentang Kesultanan Hamengkubuwono IX. Yang sekarang memimpin itu Sultan Hamengkubuwono X, putra dari Hamengkubuwono IX. Masih Hamengkubuwono X, tapi Hamengkubuwono IX sudah meninggal. Tapi berkat beliau, ya, Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia. Dan Indonesia tetap berdiri. Karena begitu merdeka, Indonesia tidak punya uang. Satu, tidak punya uang. Dua, Jakarta dikuasai oleh Belanda. Akhirnya pindah ke ibu kotanya kemana? Ke Yogyakarta. Di Yogyakarta dilindungi, bahkan diberi fasilitas. Nanti kalau jalan-jalan ke Malioboro itu ada istana kepresidenan, Gedung Agung namanya. Oke lah, jalan-jalan pas Parapatan di sana, seberangan BNI. Yang sekarang menjadi istana kepresidenan di Yogyakarta. Dulu ibu kota Yogyakarta di sana. Jadi salam hormat kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Al-Fatihah. Thank you.